Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Halo teman-teman semua, alhamdulillahirabbil alamin. Akhirnya teman-teman klik video channel YouTube aku yang insya Allah kamu semua kumpul di sini, teman-teman kesayangan Umi Fadilah semua akan mendapatkan charger energi positif pastinya yang akan membuat kamu makin semangat lagi, dan semangat itu, kebahagiaan itu akhirnya menarik rezeki kamu setelah tonton video ini. Sekarang ayo sama-sama ikutin kata-kata aku. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, terima kasih ya Allah untuk segala nikmat rezeki yang Engkau berikan selalu dalam kehidupan aku. Aku terima ya Allah, aku terima ya Rob, aku terima ya Allah saat ini dan seterusnya. Sudah? Alhamdulillah. Insya Allah charger kolbu ini, teman-teman tonton video aku untuk nge-charger kolbu kamu yang yakin sekali. Setelah video ini teman-teman akan mendapatkan kekuatan lagi, kolbu yang powerful, akan mendapatkan motivasi lagi, dan akan membukakan segala urusan-urusan persoalan hidup kamu ke depan. Pastikan teman-teman semua membutuhkan video ini, berarti kamu sudah mensubscribe channel YouTube Umi Fadilah, yang dimana kamu akan mendapat update terbaru di saat aku share segala ilmu The Secret tarik rezeki, hukum kuantum semesta alam, yang dimana ternyata Allah itu membuat rumus di dalam dunia ini untuk kamu bisa kaya di dunia dan tenang di kubur dan mati sewaktu-waktu masuk ke dalam surganya Allah. Semua itu ada rumusannya, jadi kamu harus tahu. Hidup ini nggak cuma hanya sekedar dunia, sangatlah sia-sia kalau teman-teman hanya memfokuskan tentang kaya dunia, tetapi dunia kamu lalai dalam ibadahnya. Na'udzubillahi min dzalik. Buat kamu semua yang saat ini hanya menghalalkan segala cara untuk bisa gimana kaya dan selesai dari masalah dunia, video ini nggak cocok untuk kamu. Ya, karena video yang aku share di channel YouTube aku selalu men-sharingkan tentang tenangnya di dunia, bahagianya di dunia, mati sewaktu-waktu kamu juga tenang dan aman dari siksaan-siksaan, ya, dan mati insya Allah yakin masuk ke dalam surganya Allah, karena kita akan belajar semua materi lengkap di sini. Oke, siap teman-teman semua? Ucapkan siap, terima kasih ya Allah. Baik, satu materi yang akan aku sharingkan di sini, step by step. Mungkin teman-teman di sini ada yang belum ikut kelas khusus sama aku, ya, akan aku share sedikit di sini untuk gimana caranya kamu bisa membuka pintu rezeki kamu yang saat ini sedang tertutup. Karena pada dasarnya Allah itu maha kaya dan otomatis pasti mengkayakan kamu. Allah itu maha pemberi rahmat, maha kasih sayang, dan seharusnya otomatis Allah itu memberi rahmat dan kasih sayang kepada kamu. Dan Allah itu selalu menolong dan membukakan jalan, dan seharusnya otomatis kamu dibukakan jalan. Tetapi kalau saat ini teman-teman ngerasa buntu terus, ngerasa salah mulu, ngerasa terjebak terus, berarti ada sesuatu yang salah dalam diri kamu. Tolong teman-teman introspeksi diri. Dan teknik introspeksi diri di sini akan aku ulas. Pastikan selesai hingga video ini selesai supaya tidak gagal paham dan akhirnya kamu bisa duplikasi. Ya, satu teknik yang akan merubah kehidupan kamu, bisa terbuka segala pintu-pintu rezeki yang saat ini mungkin tersendat, ya, tersendat. Yaitu apa? Teman-teman, yang membuat tersendatnya rezeki kamu, yang membuat persoalan makin banyak adalah mental block diawali. Mental block datangnya dari mana? Yaitu diawali dari bisikan setan. Berarti kalau kamu masih punya pemikiran jelek, pemikiran jahat, pemikiran kerdil dalam dunia, pemikiran negatif terhadap diri sendiri, manusia, ataupun Allah, berarti kamu masih ada tempelan setannya.
Yang akhirnya di saat kamu ketempelan setan, ya udah otomatis malas ibadah tuh ada, malas ikhtiar dunia itu ada, keselan terus sama orang itu ada, ngerundelan terus sama orang itu ada, tidak percaya dengan takdir baiknya Allah itu udah pasti ada. Semuanya numpuk pasti ada, ayo jujur. Nah itu dia. Nah, numpuk terus. Karena apa? Kamu nggak pernah tobat, kamu nggak pernah menyesal. Kamu hanya meratapi nasib, hidup saya susah, makanya saya berhutang. Makanya saya beriba. Hidup saya susah, makanya saya kesel sama suami. Hidup saya susah, makanya saya nyalahin orang. Itu dia. Kamu nggak pernah sadar diri bahwasannya semua itu adalah kesel gundah dari hati kamu yang akhirnya menarik kerumitan dalam kehidupan kamu sendiri. Rumusnya gitu sayang, aku nggak ngada-ngada, itu rumusnya. Jadi apa yang dilakukan? Kita agak cepet ya, nurut manut sama aku, dibiasakan sholat, taubat terhadap Allah. Tobatin. Jadi tobat itu jangan hanya nungguin mau bulan Ramadan barulah sholat tobat. Tidak. Atau nungguin ngerjain dosa-dosa besar dulu. Itu juga cuma sekali aja. Enggak begitu. Coba ya, kalau mau hidupnya berubah, nurut manut sama aku. Kerjain sholat tobat setiap hari. Minimal 1 kali. Kalau kamu punya dosa yang banyak, contohnya punya riba, cicilan, sholat tobat setiap hari sampai cicilan itu habis. Doa minta ampun karena cicilan. Kalau kamu masih jengkelan terus sama suami, walaupun suami yang bikin kesel ulah mulu, yang toksik, kamu sholat tobat kepada jengkelnya hati kamu. Hati kamu ya, bukan karena suami. Ya hatinya karena jengkelnya apa aja. Jengkel sama suami, jengkel karena masih punya utang, jengkelan. Sholat tobat untuk itu berarti 2. Apalagi di awal-awal memang kamu pasti akan banyak sholat tobat. Tapi di saat kamu sholat tobat dengan niat membalas cintanya Allah, dengan niat ternyata ya ampun Allah ini saya dikasih pikiran untuk sholat tobat karena Allah cinta sama aku. Nanti kekuatan masuk ke dalam kolbu kamu. Di situ nanti teman-teman akan merasa relate, akan merasa plong, akan merasa tenang. Udah nggak jengkelan lagi. Nanti hari ini jengkelan, besok enggak. Nanti jengkel, besok enggak. Nanti lama-lama ritmenya akan berkurang. Makanya dilepasin dosa-dosanya itu dulu lewat sholat tobat. Sholat tobatnya caranya seperti biasa, seperti pada umumnya kamu sholat tobat. Ya, untuk waktu kerjakan bebas waktu kapan aja untuk sholat tobat. Paling bagus adalah 1/3 malam. Oke? 1/3 malam. Tapi kalau nggak sempat karena mungkin teman-teman masih malesan sholat tahajud, bangun 1/3 malam, boleh kerjakan di waktu kapan aja, kecuali waktu-waktu yang nggak boleh dilakukan untuk sholat sunnah, yaitu setelah subuh dan juga setelah waktu sholat asar, itu yang nggak boleh. Jadi selain waktu itu boleh, di waktu duha, sebelum ataupun sesudah zuhur, sebelum asar, sebelum ataupun sesudah maghrib, sebelum ataupun sesudah isya, awal 1/3 malam, pertengahan 1/3 malam, ataupun akhir 1/3 malam, itu boleh teman-teman kerjain. Ya minimal paling sedikit 2 rakaat aja. 2 rakaat 1 sholat tobat. 2 rakaat 1 sholat tobat, yang dimana setelah kamu salam assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, istighfar 100 kali ya, istighfar 100 kali. Setelah itu doa raja istighfar, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika. Oke, kalau nggak apal coba di Google. Tapi materi ini sudah lengkap aku sharekan untuk teman-teman semua yang ikut kelas khusus sama aku, yang setiap bulan, yang insya Allah besok tanggal 13-14 Juni aku adakan lagi. Jadi ayo woro-woro kumpul sama aku biar semua materi aku jelaskan ke teman-teman. Jadi hidupnya nggak ngelongso terus, nggak begini terus, rugi di sisa hidupnya ngabisin waktu merana. Nah tapi nasib terus. Oke, lanjut ke sholat tobat tadi.
Ya, jadi sholat tobatnya sama seperti sholat tobat pada biasa kepada sholat tobat kamu terhadap Allah, gitu ya kan? Nah, dilakukan setiap hari, dijadikan kewajiban. Nanti enteng banget nanti hidupnya. Pelan-pelan ya sayang, yang masih banyak masalahnya, yang masih banyak ngerundelnya, yang masih banyak gundahnya, gak langsung seketika kamu plong. Semua itu seperti kamu mengisi air kosong. Hari ini sehari, konsisten 2 hari, 3 hari, nanti jangan lupa kalau misalnya dijadikan, dibiasakan tuh punya waktu khusus biar nggak lupa-lupa. Jangan hari ini duha, nanti zuhur, nanti maghrib, suka lupa. Enaknya kapan misalnya? Oh iya, misalnya duha atau sepertiga malam. Waktunya itu terus, jangan dirubah-rubah. Karena untuk menjadikan habit, kebiasaan. Kalau kamu rubah-rubah, nanti biasanya kamu suka lupa. Habis lupa, hari ini nggak sholat tobat, akhirnya lupa lagi, lupa lagi. Nanti yang sedih, yang gundah siapa? Kan kamu sendiri. Yang rezekinya seret siapa? Kan kamu sendiri. Yang karena gundah, gelisah, keselan, akhirnya nggak dicintai orang-orang sekeliling siapa? Kan kamu sendiri. Ya, oke. Alhamdulillah. Insya Allah video aku cukup sekian. Ya, teman-teman lakukan minimal materi ini dan kulik-kulik lagi video-video aku yang lain. Jangan lupa di-follow untuk menambah lagi ilmu kamu supaya makin kaya berkah lagi. Kalau mau lebih gampang belajar materi di sini, yang dimana akan aku kutik jadi satu, jadi kamu nggak kulik-kulik bertebaran di video aku yang lainnya, masuk ke komunitas Umi Fadila biar teman-teman dibimbing dan nanti akan dikasih tahu amalannya apa aja, triknya apa aja. Ya, insya Allah aku sangat yakin video ini tayang di FYP kamu itu bukan tanpa sebab, bahwasannya ini sinyal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kamu mengambil sinyal ini, masuk ke komunitas Umi Fadilah, belajar, berubah. Disinilah wasilahnya. Aku hadir di sini dan teman-teman dihadirkan di video ini adalah wasilah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk ayo, kata Allah, kamu belajar di sini. Saya hadirkan, kamu katanya minta tolong untuk dibukakan jalan. Umi Fadilah jadi wasilah di sini membuka materi, ayo belajar, ayo daftar. Itu kata Allah. Jadi jangan mikirin uangnya, karena uang pendaftaran kamu 100 ribunya akan aku sedekahkan di masjid terdekat di anak yatim yang sedang tahfiz. Jadi jangan mikir-mikir. Nama teman-teman di saat daftar juga aku sebutkan, aku minta nama lengkap plus bin ataupun bintinya. Untuk apa? Untuk nanti aku doakan di sepertiga malam. Berarti ilmu ini pure untuk teman-teman semua. Rezeki uang yang kamu keluarkan juga pure aku balikan untuk sedekah kamu semua. Jangan banyak mikir, karena udah ribuan orang yang terbantu kehidupannya belajar ilmu di sini bersama aku. Aku ucapkan syukur. Alhamdulillah, jazakumullahu khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.